Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Muhammad Bilkisti Halilullah. NIM 193 104 1092. Kelas PJKIAC Angkatan 2019. Saya akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat dengan materi pencegahan dan penanganan cedera olahraga. Cedera dapat dialami oleh kita semua, maupun seorang atlet olahraga, seperti cedera olahraga, goresan, robek pada ligamen, atau patah tulang karena terjatuh. Cedera tersebut memerlukan pertolongan dengan segera. Permasalahan cedera yang dialami oleh atlet olahraga tidaklah sedikit. Salah satunya berupa sindrom yang bermula dari adanya suatu kekuatan abnormal dalam batas yang rendah atau ringan, namun berlangsung secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Olahraga baik untuk kesehatan, kesegaran tubuh, dan menghindarkan kita dari berbagai penyakit. Namun olahraga secara berlebihan dan mengabaikan cara berolahraga yang benar dapat menyebabkan cedera olahraga yang membahayakan diri sendiri. Ada beberapa hal yang menyebabkan cedera akibat beraktivitas olahraga yang salah. Aktivitas yang salah ini karena pemanasan tidak memenuhi syarat, kelelahan dan berlebihan terutama pada otot, dan salah dalam melakukan gerakan olahraga. Kasus cedera banyak terjadi pada para pemula yang biasanya terlalu berambisi menyelesaikan target latihan atau ingin meningkatkan tahap latihan. Cedera akibat berolahraga sering terjadi pada atlet, tak terkecuali atlet senior. Biasanya itu terjadi akibat kelelahan berlebihan karena panjangnya waktu olahraga atau terlalu banyaknya partai pertandingan yang harus diikuti. Bagaimana mengatasi cedera yang efektif adalah dengan memahami jenis-jenis cedera dan mengenali bagaimana tubuh kita memberikan respon terhadap cedera tersebut, sehingga dapat mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya cedera. Bagaimana mendeteksi suatu cedera agar tidak terjadi parah, bagaimana mengobatinya, dan kapan meminta pengobatan secara profesional, memeriksakan diri ke dokter. Perawatan dan pencegahan cedera di perguruan tinggi, khususnya para mahasiswa pendidikan jasmani. Salah satu penyebab tingginya angka cedera atlet ialah karena perilaku atlet yang cenderung memaksakan diri untuk tetap latihan pada saat mengalami cedera karena takut tidak diikutsertakan dalam kompetisi. Hal ini justru hanya akan menyebabkan proses pemulihan semakin lama. Artinya para atlet, bahkan mungkin termasuk pelatih, belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai cara menangani cedera olahraga. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemberian pelatihan, pencegahan dan penanganan cedera olahraga kepada cabang-cabang olahraga. Secara umum, program ini bertujuan untuk mengurangi angka kejadian cedera olahraga serta mengurangi tingkat keparahan akibat cedera olahraga. Kelompok sasaran program ini ialah pelatih cabang olahraga di KONI Kota Batu. Pelaksanaan pengabdian dilakukan di mana peserta diberikan materi serta diberikan multimedia interaktif, pencegahan dan penanganan cedera. Solusi yang diambil tim pengusul adalah sebuah bentuk pelatihan, pencegahan dan penanganan cedera bagi atlet yang disampaikan kepada pelatih-pelatih di KONI Kota Batu. Untuk pencegahan cedera yang disampaikan adalah pelatihan teknik stretching,
berpasangan yang lebih rinci mulai dari stretching otot leher sampai tungkai kaki, sehingga para pelatih memiliki pengetahuan pencegahan cedera yang sangat detail. Secara keseluruhan, pelatihan ini dapat disimpulkan berhasil dan keterampilan pencegahan cedera dapat dikuasai dengan baik oleh peserta. Dalam dunia olahraga, cedera merupakan sebuah momok yang sangat menakutkan dan pastinya dihindari oleh semua atlet. Namun, demikian masih saja banyak atlet yang masih terkena cedera dikarenakan faktor-faktor tertentu. Di sini kita akan mempelajari cara agar dapat mengurangi risiko terkena cedera olahraga sekaligus belajar memberikan perawatan pasca terjadi cedera, sehingga cedera yang dialami tidak akan menjadi cedera yang kronis. Materi yang disajikan berupa tulisan dan video tutorial cara penanggulangan dan perawatan cedera dengan menggunakan berbagai metode. Cedera olahraga pada permainan futsal. Futsal adalah permainan bola yang dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 5 orang. Tujuannya adalah memasukkan bola ke gawang lawan dengan memanipulasi bola dengan kaki. Selain 5 pemain utama, setiap ego juga diizinkan memiliki pemain cadangan, tidak seperti permainan sepak bola dalam ruangan lainnya. Lapangan futsal dibatasi garis, bukan net atau papan. Bermain futsal memang sungguh mengasihkan. Semua orang bisa mengikutinya hanya dengan menyewa lapangan futsal yang kini banyak tersedia. Salah satunya adalah di kota Mataram. Banyak sekali kita temui lapangan futsal dengan berbagai corak dan bentuk lapangan. Seseorang tidak harus ahli untuk bisa mengikuti olahraga ini. Meskipun begitu, futsal merupakan olahraga yang perlu penanganan tepat, terutama dalam pelaksanaannya. Karena apabila tidak mendapatkan penanganan yang tepat, bisa terjadi cedera pada pemain tersebut. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah penggunaan sepatu, pemanasan, permainan, dan pendinginan. Cedera yang sering terjadi di lapangan futsal adalah sprain ankle. Karena permainan futsal sering menggunakan gerakan yang melibatkan kaki, gerakan pada kaki yang salah atau bentuk fisik antara pemain saat berebut bola bisa menyebabkan terjadinya cedera. Cedera pada ankle bisa juga terjadi oleh karena kesalahan saat menumpu, di mana saat pemain menendang atau melompat berebut bola tidak jarang membuat tubuh dan kaki pemain tidak seimbang dan menyebabkan tumpuan kaki tidak sempurna pada lantai atau tanah, dan terjadilah cedera ankle atau disebut sprain ankle. Sprain ankle, bagi yang suka berolahraga pasti sering mendengarnya, bahkan mengalaminya. Cedera ini akan sangat menjengkelkan jika kita mengalaminya bertepatan dengan adanya suatu pertandingan. Pasalnya, kita tidak akan bisa memperkuat tim saat sedang menderita cedera ini, apalagi saat turnamen, baik futsal, basket, badminton, maupun olahraga lainnya. Daerah pergelangan kaki itu tempat bertemunya 3 tulang, tulang kering atau tibia, tulang kaki atau fibula, dan talus, tulang telapak yang dihubungkan oleh ligamen otot. Saat ligamen mengalami overstretching atau peregangan berlebihan, itulah yang menyebabkan cedera. Saat cedera,
pembuluh darah di sekitar kaki sehingga terjadi peningkatan aliran darah. Sel darah putih jadi banyak dan terjadi peradangan. Saraf di sekitarnya bakalan lebih sensi sehingga bahkan nyeri kalau kita tekan-tekan. Penyebab utamanya adalah gerakan yang salah. Bisa gara-gara salah tumpuan saat berlari dan bergerak atau pendaratan saat melompat. Terpeleset juga bisa strain ankle terjadi karena ketika otot atau tendon kita terlalu renggang. Sedangkan sprain ankle merupakan cedera yang lebih serius, di mana terjadi ketika ada peregangan pada ligamen atau jaringan ikat yang menghubungkan antara tulang. Mayoritas cedera ankle adalah sprain, di mana 85% orang mengalaminya dan 45% terjadi ketika berolahraga. Salah satunya futsal. Kebanyakan cedera ankle, sekitar 85%, adalah inversion injury atau kaki tertekuk ke arah dalam sehingga terjadi peregangan pada ligamen bagian luar. Ini biasa terjadi ketika kiper menangkap bola sambil melompat dan tumpuan atau pijakannya salah. Sedangkan cedera ankle yang dikarenakan oleh kaki tertekuk ke arah luar jarang terjadi. Dikarenakan posisi anatomis kaki kita dalam menangani cedera ankle, seringkali kita sebagai teman malah menekuk kakinya seperti orang yang terkena kram. Hal ini malah bisa dikatakan salah, karena sebenarnya ada 4 langkah penanganan yang benar untuk cedera ankle. Langkah-langkahnya seperti yang telah kita sebutkan di atas, yaitu ice compression dan elevation. Pencegahan dan penanganan cedera pada atlet sepak takraw. Cedera atau luka adalah sesuatu kerusakan pada struktur dan atau fungsi tubuh yang dikarenakan suatu paksaan atau tekanan fisik maupun kimiawi. Cedera dimaknai sebagai peristiwa kekerasan yang mengenai jaringan tubuh secara tiba-tiba, keras, dan intensif. Cedera yang sering dialami atlet sepak takraw seperti cedera pada lutut, cedera punggung bawah, cedera pergelangan kaki, dan cedera pergelangan tangan. Namun, pencegahan dan penanganan yang dilakukan atlet atau pelatih belum maksimal. Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya cedera pada atlet sepak takraw, sehingga perlu adanya cara pencegahan dan penanganan untuk meminimalisir terjadinya cedera pada atlet sepak takraw. Cedera pada atlet sepak takraw adalah cedera pada sistem otot dan rangka tubuh yang disebabkan oleh aktivitas yang dilakukan, baik ketika atlet tersebut melakukan servis, smash, block, heading, maupun ketika melakukan passing, sehingga dapat menimbulkan cacat, luka, dan rusak pada otot atau sendi serta bagian lain dari tubuh. Cedera jika tidak ditangani dengan cepat dan benar dapat mengakibatkan gangguan atau keterbatasan fisik. Bahkan bagi atlet cedera, ini bisa berarti istirahat yang cukup lama dan mungkin harus meninggalkan sama sekali hobi dan profesinya. Pencegahan dan penanganan cedera pada atlet sepak takraw yang cepat dan profesional akan dapat membantu mempertahankan dan juga meningkatkan performa atlet, sehingga bisa mencapai prestasi yang maksimal. Dengan memahami pentingnya pencegahan dan penanganan cedera dalam olahraga sepak takraw, maka sudah sepatutnya kita sebagai pembina dan pelatih harus
mengenal dan paham tentang pencegahan dan penanganan cedera pada atlet sepak takraw. Penanganan cedera olahraga. Cedera olahraga adalah cedera yang terjadi pada sistem otot dan rangka tubuh selama olahraga akibat suatu ketidaksengajaan atau kecelakaan maupun kesalahan yang sebenarnya dapat dihindari seperti kurang pemanasan, faktor motorik, intensitas latihan yang terlalu berat, dan tingkat stres yang tinggi. Cedera olahraga yang paling sering terjadi yaitu keseleo, cedera lutut, otot bengkak, cedera tendon, fraktur, dan dislokasi. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi cedera? Ketika terjadi cedera pada tubuh saat berolahraga, maka segera hentikan segala aktivitas. Tetap memaksa tubuh untuk berolahraga dan menahan rasa sakit hanya akan memperparah kondisi cedera. Pada tahapan ini, bagian tubuh yang mengalami cedera akan mengalami inflamasi, yaitu terasa sakit, bengkak, berwarna kemerahan, dan terasa panas. Gejala ini menggambarkan reaksi kimia di otot, yaitu pemicuan terjadinya perbaikan di jaringan otot yang rusak. Jika tahap ini tidak ditangani dengan tepat, maka dapat menimbulkan kerusakan jaringan yang lebih parah. Pengobatan cedera biasanya diawali dengan melakukan metode RICE, yaitu Raise, Ice, Compression, and Elevation, untuk membantu menghilangkan rasa sakit, mengurangi pembengkakan, dan mempercepat penyembuhan. RICE yaitu istirahatkan bagian tubuh yang mengalami cedera. Ice yaitu letakkan bungkusan es atau ice pack pada bagian tubuh yang mengalami cedera. Lakukan selama 20 menit, 4-8 kali sehari. Compressing yaitu bagian tubuh yang mengalami cedera dan ditekan agar tidak terjadi pembengkakan. Elevation, tinggikan posisi bagian tubuh yang mengalami cedera. Transportasi aliran darah kembali lancar. Setelah melakukan metode RICE, jika kondisi cedera tidak kunjung membaik, biasanya tenaga ahli akan melakukan beberapa tindakan lain sesuai dengan cedera yang dialami. Di antaranya, memberikan obat anti-inflamasi non-steroid atau NSAIDs. Obat anti-inflamasi biasanya diberikan untuk mengurangi rasa sakit dan meredakan bengkak. Contohnya aspirin atau ibuprofen. Selanjutnya, imobilisasi. Ini adalah pengobatan umum pada cedera, yaitu dengan sling, splint, dan gips untuk melindungi bagian tubuh yang cedera dari gerakan dan mencegah kerusakan yang lebih parah. Operasi, yaitu pada kondisi tertentu, tenaga ahli harus melakukan tindakan operasi untuk memperbaiki cedera. Operasi biasanya dilakukan pada kondisi cedera, tendon robek, ligamen, dan fraktur atau patah tulang. Selanjutnya, terapi. Contoh terapi yang biasa diberikan yaitu arus listrik ringan atau
electrostimulation, gelombang suara atau ultrasound, dan pijat atau massage. Selanjutnya, pemulihan cedera masuk ke tahap poliferasi, yaitu tahap di mana jaringan otot yang rusak sudah berangsur hilang dan mulai tumbuh jaringan otot baru sedikit demi sedikit. Pertumbuhan jaringan baru ini berlangsung hingga jaringan terbentuk dengan sempurna dan siap menggantikan jaringan sebelumnya yang sudah rusak. Tahapan terakhir pada pemulihan cedera adalah tahap rehabilitasi. Pada tahap ini, bagian tubuh yang mengalami cedera dilatih dan mulai digerakkan secara perlahan-lahan dan bertahap untuk mengembalikan fungsi normalnya, termasuk pemulihan kekuatan, daya tahan, dan fleksibilitas. Tahap ini tidak boleh dilakukan dengan terburu-buru agar cedera dapat sembuh total dan tidak menimbulkan cedera berulang atau repetitive injury di kemudian hari. Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah cedera? Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya cedera. Di antaranya yaitu gunakan perlengkapan olahraga yang benar dan sesuai. Contohnya, sepatu. Lakukan pemanasan dengan baik sebelum melakukan olahraga. Gunakan teknik yang tepat. Gunakan waktu istirahat dengan baik. Perhatikan asupan cairan dan makanan. Dan yang terakhir adalah lakukan peregangan setelah melakukan olahraga. Pertolongan pertama saat terjadi cedera olahraga. Tujuan berolahraga adalah untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar. Namun, kegiatan itu juga memiliki risiko cedera. Kabar baiknya, jika ditangani dengan baik, cedera seharusnya tidak akan menghalangi seseorang bisa berolahraga kembali. Sayangnya, masih banyak orang yang belum menyadari pentingnya penanganan cedera. Misalnya, sudah tahu cedera namun tetap melanjutkan berolahraga atau meminta bantuan tukang urut terlebih dulu sebelum mencari pertolongan medis. Padahal, cedera kecil saja mungkin akan berdampak besar di kemudian hari. Menurut dokter spesialis ortopedi dari Rumah Sakit Premier Bintaro, Sabto Aji Harjosworo, apabila terjadi cedera, maka perlu ditangani secepatnya. Jika kondisinya belum sanggup untuk meminta bantuan tenaga medis profesional, maka cara yang bisa dilakukan adalah berprinsip pada metode RICE. Apa itu? Metode RICE adalah kepanjangan dari RICE, ICE, Compression, dan Elevation. Metode ini sudah lama dikenal untuk mengatasi cedera olahraga dan bisa dilakukan sebelum meminta bantuan profesional. Ujarnya saat diwawancara pekan lalu di Tangerang Selatan. Lebih lanjut, Aji menjelaskan apa itu metode RICE sebagai berikut. 1. RICE atau istirahat. Saat timbul cedera, maka hal pertama yang perlu dilakukan adalah menghentikan aktivitas olahraga sesegera mungkin. Namun, banyak orang tidak mengindahkan saran ini karena merasa masih kuat untuk melanjutkan olahraga. ICE atau S. Pengaplikasian S dapat mengurangi rasa nyeri yang terjadi
dari cedera olahraga. Ini perlu diberikan sesegera mungkin saat terjadi cedera. Maka Aji menyarankan sebelum olahraga sebaiknya orang menyediakan kotak pendingin untuk menyimpan es yang dapat digunakan sewaktu-waktu terjadi cedera olahraga. 3. Compression atau kompres. Kompres dilakukan dengan es yang dibalutkan dan ditempelkan di daerah tubuh yang nyeri atau sakit. Kompres es juga dapat mengurangi bengkak. Sayangnya, sebagian orang justru mengoleskan bagian yang cedera dengan peram kocok atau balsam yang bersifat panas. Padahal hal itu dapat membuka pembuluh darah sehingga membuatnya bertambah bengkak. 4. Elevation atau pengangkatan. Yang dimaksudkan dengan pengangkatan adalah menahan bagian yang cedera berada di posisi lebih tinggi daripada tubuh yang sedang berbaring. Tujuannya adalah untuk mengurangi nyeri dan mengurangi aliran darah ke bagian tersebut yang menambah parah inflamasi peradangan yang terjadi. Mungkin itu saja pemaparan PowerPoint bermaterikan pencegahan dan penanganan cedera olahraga. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan untuk saya sendiri. Dan mohon maaf apabila waktunya belum mencapai target karena keterbatasan memori dan penyimpanan di HP saya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.